Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Borneo, serta teman-teman yang dapat menyaksikan video saya pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan dan panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat beliaulah kita masih dalam keadaan sehat walafiat hingga sekarang. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai Islam pada tradisi Meriam Karbit di Pontianak. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kebudayaan terlebih dahulu, di mana akan ada latar belakang, konsep, fakta, bahkan definisi dari Meriam Karbit sendiri. Pertama adalah kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu keseluruhan dari sistem gagasan, tindakan, dan juga hasil karya dari manusia untuk memenuhi kehidupan bermasyarakat, dan hal tersebut kemudian akan dijadikan manusia sebagai milik mereka sendiri dengan cara belajar. Kebudayaan daerah merupakan kesenian tradisional yang dimiliki oleh setiap daerah maupun suku yang ada di Indonesia. Selain ada kebudayaan, di sini saya juga akan menjelaskan tentang budaya lokal. Budaya lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain. Kebudayaan sendiri tercipta karena kebiasaan yang berkembang dan diterima oleh masyarakat serta berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat tersebut. Kebudayaan dapat tercipta juga karena pengaruh masyarakat dan pola pikir yang mengakibatkan sebuah kebudayaan baru melekat pada diri manusia. Ada beberapa pendapat dari para ahli. Pertama ada pendapat dari Malinowski. Beliau mengatakan masyarakat ingin memuaskan dirinya dengan aktivitas budaya setempat. Di sini saya juga menghubungkan antara pendapat Malinowski dengan tradisi yang saya ambil, yaitu tradisi Meriam Karbit yang ada di Pontianak, di mana masyarakat Pontianak ingin memuaskan dirinya dengan tradisi tersebut yang dilakukan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan pendapat berikutnya adalah pendapat dari Si Berani, di mana beliau mengatakan adanya kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Pontianak, di mana masyarakat Pontianak berharap dengan adanya tradisi Meriam Karbit ini dapat menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fakta, yang dimana di sini juga ada fakta positif dan fakta negatifnya. Tradisi Meriam Karbit telah ada dari dulu, bahkan Meriam Karbit tidak hanya ada di Pontianak saja, tetapi juga ada di daerah sekitar, bahkan di negara tetangga. Tetapi Meriam Karbit ini terlihat sangat khas dengan kota Pontianak, dikarenakan tradisi membunyikan Meriam Karbit dilakukan hampir setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri, sebagai bentuk rasa syukur masyarakat menyambut akan hari kemenangan. Namun tidak hanya dengan sisi positif. Selain keindahan dan kemeriahan Meriam Karbit tak luput pula ada beberapa kontra di dalamnya. Yang pertama, menurut masyarakat sekitar yang tinggal di pesisir Sungai Kapuas mengatakan, bunyi dari Meriam Karbit sangat kuat hingga hal ini tidak cocok untuk didengar oleh anak-anak yang berumur atau berusia bayi, orang tua, dan orang-orang yang memiliki kelemahan di jantung. Baiklah, berikutnya ada definisi dari Meriam Karbit. Meriam Karbit merupakan sebuah festival yang dilaksanakan di Kalimantan Barat, tepatnya di pesisir Sungai Kapuas, beberapa minggu menjelang perayaan hari besar, salah satunya adalah Hari Raya Idul Fitri. Menurut masyarakat setempat, sejarah dari Meriam Karbit sendiri terdapat dengan berbagai banyak versi. Di sini saya merangkup ada sekitaran 2 versi, yang mana versi pertama bermula ketika Raja pertama Pontianak, yaitu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, ingin berhijrah ke Pontianak untuk mencari tempat bermukim dengan kawanannya. Namun ia diganggu oleh sosok makhluk halus atau hantu yang dinamakan kuntilanak.
Oleh karena itu, untuk menghalau dari gangguan para hantu tersebut, ia mengusirnya dengan menggunakan meriam. Pontianak sebenarnya adalah sebuah kota yang memiliki hantu kuntilanak. Karena pada dasarnya Pontianak berasal dari kata bunting dan anak, atau dalam bahasa Malaysianya berarti bunting anak. Tadi saya sudah menjelaskan versi pertama, berikutnya ada di versi kedua, di mana dikatakan meriam karbit ditembakkan untuk menentukan di mana tempat Sultan akan membangun sebuah pemukiman atau masjid, yang mana masjid tersebut sekarang menjadi nama Masjid Jami. Meriam terbuat dari bahan kayu mabang atau meranti dengan ukuran diameter antara 50 hingga 70 cm dan panjangnya kisaran 5 hingga 6 meter. Untuk membunyikannya dibutuhkan bahan bakar berupa karbit. Kemudian terdapat lubang pada bagian meriam untuk tempat menyuluhkan api, sehingga api tersebut menghasilkan bunyi yang menggelegar. Meriam sendiri tidak hanya terbuat dari kayu atau meranti, tetapi juga dari berbahan besi. Namun, dari bahan besi ini biasanya berada di pemukiman masyarakat dan bunyinya tidak sekuat meriam kayu. Berikutnya adalah proses menyalakan meriam karbit. Sebelum mulai membunyikan meriam karbit, pasti ada beberapa proses yang akan dilakukan atau persiapan untuk melakukan pembunyiannya. Langkah pertama dimulai dengan menutup lubang pada moncong meriam karbit. Penutupan tersebut biasanya dilakukan dengan kertas atau koran bekas. Selanjutnya meriam akan diisi oleh air dan dilanjutkan dengan mengisi karbit. Pengisian karbit pada meriam dengan takaran yang bervariasi, mulai dari 2 hingga 4 ons, tergantung dari besar diameter sebuah meriam tersebut. Setelah diisi karbit dan air, lubang yang ada termasuk lubang untuk menyulut meriam juga ditutup dengan kertas koran. Untuk menghasilkan suatu yang maksimal, meriam karbit didiamkan selama 7 hingga 8 menit. Nah, berikutnya ketika meriam sudah dipastikan siap dibunyikan, lubang untuk menyulut dibuka dan disulut dengan api obor hingga terdengar bunyi dentuman. Permainan meriam karbit ini merupakan salah satu permainan rakyat yang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat kota Pontianak. Pada masa kerajaan Pontianak dahulu, apabila pihak kerajaan membunyikan suara meriam, itu merupakan suatu pertanda mulainya puasa pada bulan Ramadan. Permainan rakyat ini dinamakan meriam karbit karena memiliki bentuk dan menghasilkan suara yang sangat keras, sehingga memekakan telinga seperti meriam yang digunakan pada bahan karbit. Permainan meriam karbit ini biasa dilaksanakan di sepanjangan atau di pesisir Sungai Kapuas. Fungsinya dulu digunakan sebagai alat strategis pada masa perang melawan penjajahan, karena bunyi meriam yang sangat nyaring dan keras membuat pihak musuh mengira bahwa rakyat Pontianak memiliki persenjataan yang sangat hebat. Tapi sekarang meriam karbit hanya untuk memeriahkan suasana malam takbiran di kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak menetapkan permainan karbit sebagai salah satu agenda pariwisata unggulan. Sebagian besar komunitas pemain meriam karbit berada di wilayah Pontianak Timur, Selatan, dan Tenggara, terutama mereka yang bermukim di pinggiran Sungai Kapuas. Permainan tradisional ini merupakan salah satu aset yang dimiliki Kota Pontianak dan hanya ada satu-satunya di dunia meriam karbit sebesar ini. Berikutnya ada unsur-unsur dari meriam karbit. Yang pertama ada unsur kemasyarakatan atau sosial. Menurut salah satu pemain meriam karbit, dikarenakan adanya festival ini, masyarakat menjadi bergotong royong untuk menghidupkan dan memeriahkan festival meriam karbit. Berikutnya ada unsur mata pencaharian. Masyarakat biasanya memanfaatkan festival ini untuk berjualan makanan, minuman, serta banyak lagi lainnya. Berikutnya ada unsur religi. Unsur religi di sini dikatakan tradisi ini dilakukan untuk memeriahkan hari besar Islam. Salah satunya di malam takbiran Hari Raya Idul Fitri, bertepatan dengan dikumandangkannya takbir, membuat suasana di malam hari raya menjadi lebih hidup. Berikutnya ada kesenian. Meriam karbit sebelum ditampilkan akan dilukis sebagus mungkin sesuai corak atau tema yang diangkat. Biasanya menggunakan tema corak insang yang menjadi ciri khas kota Pontianak ataupun berwarna kuning dan hijau. Berikutnya ada prosesi. Prosesi tradisi meriam karbit dimulai dari beberapa hari sebelum malam hari raya, atau kata masyarakat setempat malam takbiran, di mana masyarakat akan melakukan aksi penembakan meriam ke arah sungai dengan berbalas-balas.
Berikut rangkaian prosesi tradisi meriam karbit. Pertama, ada menaikkan meriam ke daratan. Meriam karbit kayu sebelumnya disimpan di dasar Sungai Kapuas. Menurut keterangan yang didapat, dikatakan hal ini agar kayu pada meriam karbit lebih tahan karena terbuat dari belian dan tidak cepat rusak. Berikutnya ada peletakan meriam. Meriam karbit biasanya diletakkan di pesisir Sungai Kapuas dengan menghadap ke sungai langsung dan berkemiringan sekitar 10 hingga 30 derajat. Bagian pangkal lebih rendah dan lubang pemicu suara di atas seperti tombak. Dan disusun berdampingan menjadi satu, biasanya terdiri dari 3 hingga 5 meriam karbit. Menurut masyarakat setempat, peletakan seperti itu selain menghasilkan bunyi yang keras, Sultan Syarif Abdurrahman sendiri juga melakukan hal demikian untuk mengusir hantu atau makhluk pengganggu. Berikutnya ada penghiasan meriam. Meriam biasanya dihias sebagus mungkin sesuai dengan tema yang diangkat atau corak insang dan warna kuning ataupun hijau. Berikutnya, membunyikan meriam karbit. Untuk membuat meriam dapat berdentum, minyak tanah dalam meriam harus dalam kondisi yang panas. Lakukan pemanasan minyak dengan memasukkan bilah picu berapi ke dalam lubang picu. Setelahnya, ulangi langkah ini secara berulang kali, setiap api di ujung bilah picu mati. Setelah minyak dalam meriam cukup panas, yang ditandai permukaan bawah bagian meriam yang berisi minyak telah menjadi panas dan berasap, maka meriam sudah dapat dimainkan. Berikutnya ada profetik. Profetik hal ini mengembangkan pendidikan berbasis kritik budaya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi meriam karbit dilakukan dalam hari perayaan besar Islam, yaitu malam hari raya Idul Fitri sebagai bentuk kemeriahan dalam menyambut hari kemenangan. Berikutnya kita masuk ke simbol atau makna. Pertama ada simbol gotong royong. Simbol gotong royong. Setiap pengerjaan dilakukan dengan bergotong royong agar lebih cepat dan terjalinnya rasa kerjasama antar masyarakat. Setelah meriam karbit diangkat dari air, meriam langsung dibersihkan dari kotoran yang telah menempel pada meriam selama direndam. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama, maka itulah kenapa harus dilakukan secara bersama-sama. Berikutnya ada simbol besok Lebaran, di mana tradisi ini selalu dilakukan setiap menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Biasanya 3 hari sebelum Hari Raya atau 3 hari setelah Hari Raya. Namun terkadang para masyarakat telah memainkan permainan ini dari awal bulan suci Ramadan. Sudah banyak sekali terdengar meriam karbit di pesisir Sungai Kapuas. Sedikit membahas tentang sejarah. Dulu, tradisi memainkan meriam karbit ini sebagai tanda datang dan berakhirnya bulan suci Ramadan. Berjalannya waktu, tradisi ini menjadi simbol masyarakat Melayu Kota Pontianak dalam memeriahkan malam takbiran. Tradisi ini memang sempat dilarang selama Orde Baru berkuasa, hingga akhirnya rutin diselenggarakan lagi pada masa era reformasi. Tahun-tahun setelah itu, masyarakat Pontianak rutin menggelar festival meriam karbit selama malam takbiran berlangsung. Bahkan salah satu perayaan sempat memecahkan rekor atau tercatat dalam MURI. Berikutnya kita masuk ke nilai-nilai. Pertama ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan kesepadanan antara konsep meriam karbit dengan teologi keagamaan bagi masyarakat Pontianak merupakan implementasi nilai-nilai ketuhanan yang termanifestasi ke dalam pola penghambaan atau pemujaan secara tulus, disertai rasa cinta kepada yang satu atau tunggal, dengan membunyikan meriam sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat akan hari kemenangan. Berikutnya ada nilai kemanusiaan. Tradisi ini juga memiliki nilai kemanusiaan, yakni terciptanya perdamaian serta kerukunan masyarakat untuk menghidupkan meriam. Masyarakat bergotong royong hingga melakukan kerjasama bersama menghidupkan suasana. Berikutnya ada nilai ritual. Nilai ritual adalah pelaksanaan budaya yang mengandung unsur ibadah. Hati yang terbentuk karena dilandasi oleh dasar keimanan kepada Allah dan rasa ini menyambut hari kemenangan niscaya akan menghasilkan niat yang baik dan ikhlas yang jauh dari sifat takabur dan sombong sehingga terwujudnya perilaku yang terpuji. Berikutnya ada nilai sosial. Budaya lokal mengandung nilai sosial ini dipahami dari realitas masyarakat dalam satu wilayah setempat. Memiliki lingkungan sosial dan dengan masyarakatnya membentuk pergaulan hidup bersama, mereka saling membantu dalam kebaikan dan mengingatkan bahwa kebahagiaan manusia terkait pula pada hubungan dengan sesamanya. Berikutnya ada nilai intelektual.
Pesan-pesan leluhur bagi masyarakat muslim mengandung nilai-nilai intelektual untuk tetap mempertahankan adat istiadat masyarakat di samping mengingatkan manusia untuk rajin dalam mengerjakan amal kebajikan dan meninggalkan perbuatan tercela demi keselamatan dunia maupun di akhirat. Nilai-nilai intelektual terhadap implementasi budaya lokal masyarakat muslim telah mengalami pola integrasi ajaran keagamaan, mengidentifikasikan betapa kuatnya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat merubah tataran pola pikir dan perilaku masyarakat dari generasi ke generasi. Baiklah, dapat disimpulkan, hal ini menunjukkan bahwa tradisi meriam karbit tak lekang oleh zaman maupun waktu, serta masyarakat Pontianak dapat merasakan kegembiraan dan menyambut hari kemenangan, membuat hari kemenangan menjadi hidup kembali, sehingga hari tersebut membawa cinta dan kebijaksanaan. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang maupun lebihnya atau kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.